Halo semuanya, salam hangat luar biasa. Bertemu kembali bersama saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan berikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6, udara bersih bagi kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan membagikan video pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6 bersama saya Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Di sini ada gambar, ada ayah dan ibu sedang duduk di teras. Kemudian ada juga Lani duduk di bawah sambil membaca buku. Kalau kita perhatikan di sini, Lani sedang batuk-batuk. Teras rumah Lani menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah tersebut sangat sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lihat gambar Lani terbatuk-batuk ya. Lalu di sini Lani menghirup, mencium bau asap. Ada asap hitam ya, sehingga menyebabkan Lani menjadi batuk-batuk. Kelihatannya ada seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat, ditunjukkan dengan warna hitam pada asap tersebut. Udara jadi tercemar sehingga Lani menjadi batuk. Perhatikan di sini. Ayo kita berdiskusi. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara jadi tercemar oleh asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu dari pembakaran sampah berupa daun yang belum kering. Menurutmu, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memberi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Ya apa tidak? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak memberi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Jika tidak, apa akibat dari tindakannya? Akibatnya, tindakan tersebut dapat mengganggu orang-orang lain, menyebabkan orang lain jadi sakit batuk. Tuliskan pendapatmu ya. Sikap orang tersebut tidak bertanggung jawab sehingga akan menyebabkan orang lain jadi terganggu organ pernafasannya. Kita sebagai warga masyarakat harus tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat karena tidak seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas kebutuhan tersebut, seorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah suatu masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Sehingga tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, kita harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tidak boleh menyembunyikan petasan karena itu mengganggu
ketertiban, keamanan lingkungan ya. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan ya. Kita harus hidup rukun di lingkungan masyarakat ya, tidak boleh menimbulkan rasa perpecahan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas agar sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Jika ada tetangga kita yang sakit, kita harus menjenguk. Itu menunjukkan bahwasanya kita memenuhi rasa peduli ya. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya, tetangga kita yang kaya atau yang miskin, kita itu sama rata ya. Yang kaya, miskin, semua sama sebagai anggota masyarakat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat, termasuk kita, Anda, semuanya. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membentuk peraturan untuk dipenuhi bersama segenap warga masyarakat. Contoh, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan ya. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat yang sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga, masyarakat hendaknya dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Ya. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Ya. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat sebagai berikut. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara antar bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam pergaulan antar suku bangsa. Kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat meskipun saling berbeda latar belakang dan asal-usul. Atas dasar kepentingan bersama yang hendak dicapai dalam masyarakat, setiap warga masyarakat hendaknya dapat memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Solidaritas atau serasa setia kawan sebagai warga masyarakat harus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan mendukung membangun wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong dan perilaku di daerah pedesaan di Indonesia, khususnya di masyarakat desa ya. Berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong-menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi kepentingan bersama. 4. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Setiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.
menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat, sehingga secara harfiah terdiskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok, biasanya minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Ayo kita bertanggung jawab menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Sebagai warga masyarakat, kita mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus berencanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Begitu pula kehidupan dalam sekolah dan dalam kelas. Sebagai warga sekolah, kamu mempunyai rasa tanggung jawab agar menjadi anak yang bertanggung jawab di kelas, di sekolah, di keluarga. Yang sayangkan video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.